semuanya, kembali lagi di Official Wisma tentunya dalam tayangan Langkah Cerdas. Nah, pada tayangan kali ini kami akan membahas mengenai trigonometri. Wah, pasti seru nih pembahasannya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian ya. Dan jangan lupa follow kami di Instagram di @osiswisma dan @officialwisma. Yuk disimak videonya. Trigonometri merupakan sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga. Contohnya seperti sinus, kosinus, dan tangen. Sebelum kita lanjut ke rumus trigonometri, kita perlu mengingat kembali tentang rumus segitiga siku-siku. Yang pertama, untuk mencari sin A, yaitu sisi depan per sisi miring. Yang kedua, untuk mencari cos A, sama dengan sisi samping per sisi miring. Yang ketiga, untuk mencari tan A, sama dengan sisi depan per sisi samping. Sudut istimewa trigonometri. Sudut istimewa trigonometri ada sin, cos, dan tan. Sin dari sudut 0 derajat adalah 0, sin dari sudut 30 derajat adalah 1/2, sin dari sudut 45 derajat adalah 1/2 akar 2, sin dari 60 derajat adalah 1/2 akar 3, dan sin dari 90 derajat adalah 1. Nilai cos adalah kebalikan dari nilai sin. Cos dari sudut 0 derajat adalah 1, cos dari sudut 30 derajat adalah 1/2 akar 3, cos dari sudut 45 derajat adalah 1/2 akar 2, cos dari sudut 60 derajat adalah 1/2, dan cos dari sudut 90 derajat adalah 0. Nilai tan adalah hasil bagi dari nilai sin dan cos. Tan dari sudut 0 derajat adalah 0, tan dari sudut 30 derajat adalah 1/3 akar 3, tan dari sudut 45 derajat adalah 1, tan dari sudut 60 derajat adalah akar 3, dan tan dari sudut 90 derajat adalah bilangan tak terdefinisi. Sudut berelasi trigonometri. Karena dalam satu putaran terdapat 360 derajat, maka kita bagi menjadi 4 bagian, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di dalam kuadran 1 terdapat sudut 0 derajat sampai 90 derajat yang bernilai semua positif. Di dalam kuadran 2 terdapat sudut 90 derajat sampai 180 derajat yang bernilai sin positif. Nah, di dalam kuadran 3 terdapat sudut 180 derajat sampai 270 derajat yang bernilai tan positif. Di kuadran 4 terdapat sudut 270 derajat sampai 360 derajat yang bernilai cos positif. Rumus sudut berelasi. Dalam kuadran 1, sudut relasi yang digunakan adalah 90 derajat dikurang alfa. Nah, di dalam kuadran 2, sudut relasi yang digunakan adalah 90 derajat ditambah alfa atau 180 derajat dikurang alfa. Di dalam kuadran 3, sudut relasi yang digunakan adalah 180 derajat ditambah alfa atau 270 derajat dikurang alfa. Nah, di dalam kuadran 4, sudut relasi yang digunakan adalah 270 derajat ditambah alfa atau 360 derajat dikurang alfa atau min alfa. Contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah sin 120 derajat sama dengan penyelesaiannya 120 derajat berada pada kuadran 2, maka hasilnya adalah positif. Sin dari 120 derajat sama dengan positif. Sin 180 derajat dikurang 60 derajat. Sin dari 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Contoh soal yang selanjutnya adalah cos dari 240 derajat sama dengan penyelesaiannya 240 derajat berada pada kuadran 3, maka hasilnya adalah negatif. Cos dari 240 derajat adalah negatif cos 180 derajat ditambah 60 derajat. Cos dari 60 derajat sama dengan negatif 1/2. Soal selanjutnya, tan dari 210 derajat sama dengan penyelesaiannya 210 derajat berada di kuadran 3, maka hasilnya positif. Tan dari 210 derajat sama dengan positif, tan 180 derajat ditambah 30 derajat. Tan 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3.
Soal yang selanjutnya, cos dari 300 derajat sama dengan penyelesaiannya 300 derajat berada di kuadran 4, maka hasilnya adalah positif. Cos dari 300 derajat sama dengan positif cos 360 derajat dikurang 60 derajat. Cos dari 60 derajat sama dengan 1/2. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan mengenai trigonometri. Semoga tayangan kali ini bermanfaat. Thanks for watching and see you next week. Bye!